dilaksanakan oleh orang-orang munafik itu adalah sembahyang isya dan subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan, kelebihan, keistimewaan sembahyang isya dan subuh, la tauhuma walau habwa, niscayalah mereka akan melaksanakannya, akan datang melakukannya, yang walaupun dengan cara merangkak atau berkisah. Itu perumpamaan daripada hadis. Jadi supaya lebih nampak kelihatan, kita ini hanya taunya duit, taunya angka, taunya bilangan. Ya itu bagus. Kalau sampai tidak tahu kita tahu angka, bengkak. Takkan tidak dapat membedakan antara 100 dengan 1000. 1000 lebih banyak daripada 100. Boleh 100 lebih banyak daripada 1000. Kalau 100.000. Masya Allah, tabarakallah. Pengumuman diberitahukan kepada jamaah Masjid Besi, Masjid Tuanku Sultan Mizan. Masjid akan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan pada tiap minggu, dan pada tiap majlis diadakan masjid akan memberikan hamba kepada tiap peserta dan juga kepada tiap jamaah yang hadir per kepala tiap individu 1000 RM. Dan juga diberitahukan kepada jamaah muslimin muslimat semuanya, tiap salat jamaah dilaksanakan secara tunai. Yang mendapatkan takbiratul ihram yang pertama akan mendapatkan tunjangan daripada Perdana Menteri dan juga daripada Departemen daripada Kementerian Keuangan sebesar 10.000. Dan yang berjaya untuk melaksanakan sunat lima waktu secara berjamaah akan mendapatkan tunjangan dan bantuan pada tiap hari sebesar 50.000. Sampai ke tempat parking sana, yang bawa cucu, yang bawa cicit, yang bawa anak menantu, ada yang menggotong orang, menggotong atau menantu mengangkat orang sakit, mak yang sudah uzur diangkat juga, tuan haji yang batuk-batuk diangkat juga. Kenapa? Sebab kalau boleh berjemaah 5 waktu satu hari dapat 50.000. Kenapa? Saat ketika kita yakin dengan janji tadi itu, tuh tuan haji beli alzan 1 hari sudah 3 hari, 1 hari ada beli Camry berapa banyak 165.000. Oh, macam mana boleh? Sebab itu keluarga besar. Subuh tadi itu sepanjang 24 jam, anaknya 13 dengan tua dengan siapa-siapa, mereka dapat duit tidak kurang daripada 300.000. Camry hanya setakat separuhnya saja. Tuan haji makmur hampir beli mas. Kenapa? Keluarga besar, anak 14, cucu 39, cicit ada 7, semuanya ada 80. Beli pas dalam 3 hari saja dapat dibeli pas Mercedes mewah tadi itu yang harganya tidak kurang daripada dalam 650.000 RM. Masya Allah, tabarakallah, dapat dari 1 hari salat berjamaah saja. Bagaimana sampai semuanya makan ke masjid karena yakin dengan tunjangan yang diberikan oleh masjid. Tapi pada seketika keyakinan semacam itu tidak ada, hanya janji-janji Allah semata-mata, akhirnya ramai yang tidak ke masjid dan juga ramai yang tidak datang. Maka jangan kita terbang mengukur dan juga memastikan. Azan subuh berkumandang, kita pun pergi ke masjid. Azan isya berkumandang, bagaimana kita? Laptopku, netbookku, komputerku, YouTubeku, bisnisku, meetingku, jabatanku, kementerianku. Kalau terasa berat kita ke masjid untuk salat isya, kalau terasa terhambat dan susah payah untuk kita datang ke masjid melaksanakan sembahyang subuh, berarti sifat kemunafikan itu masih ada dengan kita. Sebab Nabi kita bersabda, asyadun nasi asdalus sholati alal munafiqin, sembahyang yang paling berat dan yang paling susah dikerjakan oleh orang munafik itu adalah sembahyang isya dan subuh. Nabi kita bersabda, ini tawaran untuk Melayu Nusantara, untuk kepada orang-orang lemah dan juga malas seumpama kita, untuk orang-orang yang super malas. Tawarannya bagaimana? Ma
shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa melaksanakan sembahyang isya berjamaah seolah-olah sembahyang tahajud setengah malam. Boleh tidurnya sudah dapat pahala tahajud. Kuncinya, rumusannya isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa melaksanakan sembahyang subuh berjamaah seolah-olahnya dia bangun melaksanakan sembahyang sepanjang malam. Tidur nyenyak, mimpi macam-macam, mimpi kawin ada, mimpi dapat duit ada, mimpi jadi perdana menteri ada, mimpi jadi di Pertuan Agung. Wah, duduk keras di sini, pingat-pingat dan sebagainya, bangun, oh, masih dibangi lagi. Rasa-rasa sudah di istana Jalan Jumat. Begitu bangun ternyata masih tinggal di kampung kita. Ada satu tempat, jadi nama tempat itu saya terperanjat di Perak, namanya kalau tidak salah Kota Raja. Kota Raja, Kota Raja, Kota Raja. Jadi saudara saya sampai ke situ, masuk selepas jalan besar, masuk jalan kecil, selepas jalan kecil masuk lorong lebih kecil. Setelah sampai ke lorong lebih kecil tidak ada jalan. Terpikir dalam kepala, raja yang mana duduk di sini? Takkan raja duduk di kawasan tempat yang terpencil semacam itu? Kota Raja. Takkan kota raja tak ada jalannya? Takkan kota raja jalannya tak ada? Becek, naik ke atas bukit. Rupa-rupanya setelah sampai ke dalam situ, kota raja kolis raudhah jannah, kolis raudhatul jannah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia singkat dengan kota raja, kolis raudhatul jannah, kota kolis raudhatul jannah. Betul lah. Nah, jadi untuk orang-orang yang seumpama kita, tidur kita boleh nyenyak, boleh nikmat, mimpi yang elok dan cantik, dalam waktu yang sama dapat pahala tahajud sepanjang malam. Modalnya jangan ditinggalkan isya dengan subuh secara berjamaah. Silakan yang lain. Ada skema apa pandangan Syekh tentang jamaah tabligh? Adakah dalil keluar 3 hari 40 hari? Nah, bukan setakat keluar 3 hari 40 hari, keluar itu seumur hidup. Kenapa protes jamaah tabligh? Mereka protes kita kan? Apakah mereka ngajak kita untuk benda-benda tidak elok? Apakah pernah dengan mereka mengajak kita untuk kita ke karaoke, pusat hiburan, kelab-kelab malam? Apakah pernah dengan mereka mengajak kita kepada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah? Kalau pada waktu kita dijegat itu artinya ditunggu di tengah jalan. Terus dia ajak kita berbicara. Dia berbicara tentang apa? Dia tidak menawarkan produk, apakah itu dengan mesin basuh, atau juga sabun, atau dengan susu kambing, atau dengan susu onta, ataupun juga dia tawarkan produk dia, apa yang dia produk, apa yang mereka buat. Ternyata mereka menawarkan satu jenis kacamata, spek mata katanya boleh menembus kain dan pakaian. Seseorang itu kalau pakai spek mata tuh semuanya nampak kelihatan begitu. Jadi bahasa Indonesia penasaran, Ustaz, penasaran itu takwa haji. Saya bangun subuh di Bogor, masuk SMS menawarkan jenis spek mata tadi itu. Saya langsung tanya berapa harganya. Katanya boleh menembus pakaian, boleh menembus ikan dan pandangan. Allahu Akbar. Nah,
tidak pernah menawarkan produk-produk seperti itu. Atau juga dengan kita diajak untuk sama-sama senam aerobik nanti pada hari Sabtu, mereka ajak kita ke masjid dengan gaya agama. Mereka ajak kita beretika, mereka ajak kita untuk mengajak orang ramai. Jadi daripada sudut mana kejanggalannya, 3 hari sembahyang berjamaah bukan untuk 3 hari, diajak untuk kita taklim, diajak untuk kita sebagai jemaah, diajak untuk kita bertahajud, diajak untuk kita hidup secara sunnah, makannya secara sunnah, berpakaiannya secara sunnah, ibadahnya secara sunnah selama 3 hari. Sebab karena kita tidak punya peluang waktu yang agak panjang 7 hari, yang lebih mantap 40 hari, sebagainya sepanjang tahun. Sebutkan untuk guru yang mana yang berjaya untuk membeli beberapa buah gereja daripada gereja menjadi kepada pusat Islam. Kalau daripada gereja menjadi kepada pusat-pusat wanita-wanita Islam, itu banyak. Dulu dikatakan pusat Islam itu paling adanya 1-2 saja di tengah-tengah bandar. Tapi kalau sekarang pusat-pusat orang Islam terbuka di mana-mana. Jadi kelab-kelab malam berubah menjadi kepada markas, menjadi kepada masjid usaha daripada orang-orang tabligh. Dia pergi dengan duitnya sendiri. Kita kadang-kadang datang karena diberikan tiket oleh teman, masjid belikan tiket, Haji Dul belikan tiket, saya datang kemari, saya berdakwah kadang-kadang tiket dibelikan. Sementara mereka berdakwah guna duit sendiri. Ajak orang ramai tidak ada kepentingan. Yang penting turun janggurnya, simpan janggurnya. Yang penting boleh melaksanakan salat jamaah secara berjamaah. Ada waktu untuk muhasabah, ada waktu untuk berzikir, ada waktu untuk mengaji. Itu saja usaha. Dan juga dengan upaya yang mereka lakukan, mengajak orang ramai kepada kebajikan. Kalau cerita daripada pintu ke pintu, permulaan dakwah memang seperti itu. Tapi juga dalam waktu yang sama, mereka gunakan cara yang semacam itu dan gunakan cara kemodernan teknologi untuk kita mengajak umat manusia kepada ibadah dan juga kepada kebajikan. Jadi tidak ada masalah dengan tabligh. Masalah dia durhaka dengan ibu bapaknya, bukan hanya haram kepada tabligh, kepada sesiapapun yang durhaka tanpa restu, tanpa izin mak dan ayah untuk pergi ke sana kemari, hukumnya haram. Bukan tabligh saja. Masalah dia tinggalkan istrinya 6 bulan tanpa nafkah, tanpa biaya. Bahkan ada dengan sebagian tak bawa handphone langsung kalau pada dia furud di jalan Allah. Itu bukan setakat dengan mereka saja. Kalau mengabaikan tanggung jawab anak dan istri kepada yang bukan tabligh itu juga salah juga. Jadi kekurangan-kekurangan daripada mereka akan tertutupi dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Risau tentang agama, risau tentang masa depan. Dia tidak tengok baju, mereka tidak tengok baju, kita masih tengok baju dulu. Ini jemaah kita ini daripada pakatan atau juga daripada barisan. Kalau daripada pakatan ya, kalau daripada barisan lakung dinukung madiadir. Mereka tak ada yang macam itu yang saya lihat, saya tahu. Makanya di Pondok Z itu dalam sebulan ada 3 hari saya biarkan budak-budak belajar membaur dengan masyarakat, ikut takdim jamaah tabligh supaya nanti hati tidak takduk ketika berhadapan dengan masyarakat. Terbiasa sejak daripada kecil lagi untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Masalah mereka tak ada ilmu itu dengan siapapun yang tidak berilmu itu salah. Masalah mereka tidak banyak tentang hukum akal, yang dengan siapapun yang tidak mengenal hukum akal itu adalah salah. Jadi kita tengok yang positifnya, kita tengok yang mulia dan yang baik daripada mereka. Tapi mereka juga tidak boleh merasa hanya melalui usaha dakwah dengan tabligh saja manusia ini menjadi baik. Jadi kalau kita buat statistik daripada Omar Aceh, Martin Omar sampai ke ujung sini nih, kira-kira kita dengan muslimat ada dalam 200-an. Kalau kita tanyakan
pada 200-an berjamaah subuh ini? Apakah yang menyebabkan kita datang ke masjid melaksanakan sembahyang berjamaah karena usaha dakwah? Belum tentu. Ada yang latar belakangnya daripada pendidikan, ada asbab musababnya daripada kuliah, ada asbab musababnya daripada jiran, ada asbab musababnya daripada keluarga. Walhasil tidak semuanya yang datang ke masjid itu atas usaha daripada jamaah tabligh. Ada daripada pondok, ada daripada ada daripada majelis zikir, ada juga daripada majelis shalawat. Walhasil sama-sama bergerak untuk kebajikan. Jadi kita jangan sekat menyekat, jangan halang menghalang, asalkan itu untuk agama, asalkan itu untuk kebaikan. Kita sokong dan juga kita berikan dukungan sepenuhnya. Yang janggal kita perbaiki, yang salah kita perbetulkan, sementara yang benar kita berikan sokongan dan dukungan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak pasti ada makanan. Semalam itu saya tak tahu, hari ini saya sudah tahu. Katanya jamaah subuh hari Sabtu dan hari Ahad itu disediakan nasi lemak. Tak tahu ada kan kita di sana, tolong beritahu. Jadi yang nak makan di sini katanya boleh, yang nak makan di pada pukul 8 juga boleh. Ikuti arahannya. Tengok-tengok situ lah, cium-cium. Kalau ada bau ya tadi. Kita sekarang di bawah peserta daurah secara khusus, kita turun ke bawah sekarang juga untuk sama-sama membaca Ratib Al-Habib Abdullah Ibn Haddad dengan selingan membaca kasidah bersalawat menyanjung-nyanjung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam.